Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia. Dunia intelektual Indonesia dan internasional sedang berduka. Kabar duka ini sangat mengejutkan bagi kita semua, bagi kalangan kaum muslim modernis khususnya, dan umumnya seluruh umat muslim di Indonesia dan internasional. Kabar duka itu meninggalnya Profesor Dr. Azumardi Azra atau biasa kita panggil Bang Edi, meninggal dunia di Rumah Sakit Malaysia sewaktu beliau memberikan ceramahnya atau berdakwah di sana atas undangan pemerintahan Malaysia. Semua terpukul, terutama murid-muridnya, mahasiswa-mahasiswanya atas meninggalnya ini. Tetapi di satu sisi kita juga tegar, kita siap untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran yang diusung oleh beliau. Pemikiran-pemikiran yang mengusung wasatiyah, Islam wasatiyah, Islam Nusantara, Islam modernis, Islam yang ramah terhadap sesama, Islam yang mengajak kepada kemajuan, Islam yang mengajak untuk membangun peradaban yang lebih baik lagi, peradaban yang lebih mulia. Itulah yang diusung oleh Bang Edi. Pada saat ini saya akan membahas tentang pemikiran Bang Edi atau Prof. Azra tentang salafisme. Bagaimana pandangan Profesor Azra terhadap salafi atau perkembangan salafi yang ada di Indonesia dan di dunia saat ini. Namun sebelum lebih lanjut membahas seperti apa sih gerakan salafi di Indonesia, apakah salafisme itu sesuatu yang monolitik atau yang juga yang heterogen, atau juga salafi itu sesuatu yang menolak soal pemerintahan. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kita berdoa untuk Bang Edi, semoga di alam kuburnya diluaskan dan diberi tempat yang layak, dan juga segala amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal dakwahnya yang sangat luar biasa, ilmu-ilmunya yang diberikan kepada mahasiswanya, kepada kita semua, semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah yang akan menolong beliau di akhirat nanti. Khususan hadiatan surat al-masani li ruhi Profesor Dr. Azumardi Azra. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya mujibas sa'in. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma ma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, semoga doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Azumardi Azra ini sangat konsen terhadap pemikiran keislaman, pemikiran keindonesiaan, dan pemikiran kemodernan. Nah, salah satu yang dia bicarakan adalah tentang salafisme. Nah, menurut beliau, salafisme itu sebuah faham, sebuah gerakan yang ingin kembali memurnikan ajaran Islam, ingin kembali kepada pemahaman-pemahaman keislaman di masa Rasulullah, juga di masa sahabat gitu. Namun menurut Prof. Azra, bahwa gerakan salafi ini dalam perkembangannya itu sangat beragam gitu ya. Artinya tidak monolitik gitu. Dan gerakan salafi ini mendapatkan tantangan yang begitu keras
mendapatkan tantangan yang begitu kuat dari orang-orang Eropa, dari orang-orang Barat, terutama setelah terjadinya peristiwa runtuhnya atau robohnya gedung pencakar langit di Washington DC, Amerika Serikat pada 11 September 2001. Nah, di situ Presiden Bush waktu itu mendeklarasikan diri bahwa pemerintahannya atau mengajak seluruh pemimpin Eropa, seluruh pemimpin di Amerika Serikat untuk memerangi gerakan Salafisme. Karena gerakan Salafi ini yang waktu itu dipimpin oleh Osama bin Laden, menurut Profesor Azra bahwa deklarasi yang dilakukan oleh Bush itu terlalu distortif, juga terlalu simplistis begitu. Karena tidak semua gerakan Salafi itu melakukan hal yang sama begitu ya. Artinya semua gerakan Salafi yang ada di dunia ya sampai detik ini juga itu tidak sama pemikirannya seperti Osama bin Laden begitu, atau tidak sama dengan gerakan-gerakan yang mengajarkan kekerasan, tidak sama yang melakukan gerakan terorisme begitu. Makanya Profesor Azra mengatakan gerakan memerangi kaum Salafi ya itu tidak elok begitu ya, terlalu gegabah gitu. Kenapa Profesor Azra mengatakan bahwa deklarasi yang dilakukan oleh Bush itu terlalu distortif juga simplistis? Nah, Profesor Azra mengajukan beberapa alasan begitu. Pertama, gerakan kaum Salafi ini atau Salafisme ini berorientasi ke dalam. Artinya kaum Salafi ini selalu mengurus dirinya, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, memperteguh keimanannya itu seperti masa Rasulullah, mengamalkan ajaran-ajarannya seperti di masa sahabat begitu. Artinya dia kaum Salafi ini berusaha sekuat kemampuannya, sekuat keilmuannya, sekuat pemahamannya untuk menghindari tercampurnya pemahaman keislaman ini dari khurafat, dari tahayul, dan dari bid'ah begitu. Yang kedua, menurut Profesor Azra bahwa Salafisme itu tidaklah monolitik gitu ya, tetapi heterogen ya, banyak cabangnya begitu. Artinya Salafisme yang berkembang di abad ke-13 yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah itu tentu sangat berbeda dengan Salafisme yang berkembang di abad ke-18 yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga sangat berbeda dengan Salafisme yang dikembangkan oleh Muhammad Abduh di abad ke-19 begitu. Nah, corak yang berbeda inilah yang menurut Profesor Azra itu menjadi alasan bahwa deklarasi yang dilakukan oleh Presiden Bush waktu itu ya itu tidak sesuai begitu. Artinya tidak mengena begitu, karena ya yang melakukan itu hanya beberapa kelompok saja begitu. Artinya kelompok yang mengajarkan kekerasan saja begitu, sedangkan kelompok yang lain itu tidak begitu. Kita kenal bahwa gerakan Salafisme Ibnu Taimiyah ini dengan pola polemistis ya. Ibnu Taimiyah ini orang yang sangat bersuka polemik gitu ya, orang yang suka polemik, suka mengkritik, suka bersilat lidah lah dengan ulama-ulama di masanya. Sedangkan Salafisme yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu sangat suka mengajarkan kekerasan, sangat bersifat literal gitu ya,
sangat radikal begitu. Sebaliknya begitu, sangat mengajarkan kedamaian begitu ya, sangat rasional begitu. Nah, inilah perbedaannya begitu. Pertanyaannya, bagaimana gerakan Salafi saat ini begitu? Gerakan Salafi yang mana yang berkembang begitu ya? Apakah gerakan Salafi yang lebih bersifat polemistis, atau yang radikal, atau yang rasional? Nah, ketiga-tiganya ini saat ini itu terus berkembang begitu ya. Di Indonesia juga ketiga-tiganya ada begitu. Yang Salafi yang sangat berpolemistis itu banyak, yang radikal apalagi, yang damai lebih banyak lagi begitu. Kita misalnya mengambil gerakan Salafi yang radikal ini, justru di Indonesia di abad ke-19 itu sudah sampai begitu ya. Kita kenal di luar Jawa itu ada gerakan kaum Padri. Nah, kaum Padri ini Wahabi yang sangat radikal, menerapkan Islam, pemahaman keislamannya kepada masyarakat waktu itu, sehingga siapapun umat Islam yang tidak sependapat dengan dia maka diperangi begitu. Ini terinspirasi oleh gerakan Salafi atau Wahabi, gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi begitu, yang dimana di abad ke-18 itu juga orang-orang Wahabi ini menghancurkan berbagai tempat-tempat pemakaman, tempat-tempat masjid yang tidak sesuai dengan ajarannya begitu. Itu semuanya dihancurkan karena dikhawatirkan terjadinya kesyirikan gitu di situ ya. Kita tahu bahwa Muhammad bin Abdul Wahab atau Salafisme yang digerakkan, yang menganut pemahaman Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat tidak suka dengan hal-hal yang berbau kesyirikan. Adapun gerakan Salafisme yang mengajarkan kedamaian atau yang lebih bersifat rasional, yang dipelopori oleh Muhammad Abduh di Mesir waktu itu, di Indonesia juga tumbuh begitu ya. Terutama kita kenal ada aliran atau pemahaman Muhammadiyah gitu ya. Ada juga Persis, ada juga Al-Irsyad begitu, dan seterusnya. Ini bisa ditilik ya, pemahaman-pemahaman keislamannya itu lebih merujuk kepada Salafi model Muhammad Abduh begitu ya, dari Mesir, yang lebih rasional, lebih damai gitu, tidak mengajarkan kekerasan begitu ya. Jadi kalau kita anggap bahwa gerakan Salafisme itu termasuk Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan yang lainnya yang sefaham dengan gerakan itu, dengan organisasi-organisasi itu, maka Salafisme itu khususnya di Indonesia tidak perlu ditakuti begitu ya, karena mereka merujuk kepada Muhammad Abduh dan muridnya Rashid Ridho begitu ya. Kalau begitu, saya juga termasuk Salafi karena saya sangat mengidolakan Muhammad Abduh dan Rashid Ridho begitu ya. Atau yang sebelumnya gurunya Muhammad Abduh itu Jamaluddin Al-Afghani gitu ya. Saya sangat menyukai terhadap pemikiran-pemikirannya, dan juga pemikiran-pemikiran intelektualis di Indonesia seperti Syafi'i Ma'arif, Amin Abdullah gitu ya. Dengan alasan itu, maka Profesor Azra mengatakan bahwa kebanyakan orang Salafi di Indonesia itu ketika terjadinya sebuah peristiwa terorisme, bom Bali misalnya, atau gerakan-gerakan bom yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah atau Jamaah Ansarut Tauhid misalnya, yang mereka juga termasuk Salafi, tapi Salafi yang garis keras. Nah, pandangan gerakan Salafi yang lebih modernis ini, yang lebih damai ini, yang lebih rasional ini, mengecam gerakan Salafi itu gitu loh. Walaupun sama-sama memegang ideologi Salafisme, tetapi dalam prakteknya itu
tidak sama begitu. Makanya saling menyalahkan ya, saling tidak menyukai satu sama lain gitu. Untuk itu Profesor Ajra secara umum mengatakan bahwa salafisme yang ada di Indonesia itu pertama sifatnya itu tidak suka terhadap politik. Artinya dia tidak suka menjadi seorang politikus begitu ya. Dan yang kedua, gerakan Salafi di Indonesia itu pada umumnya tidak menyukai terhadap kesetiaan terhadap para politikus itu gitu ya. Tidak mendukung secara mati-matian terhadap para politisi itu. Yang ketiga, Salafi di Indonesia itu tidak suka berbaiat kepada satu orang begitu ya, atau ke orang yang tunggal lah begitu. Dan yang keempat, gerakan Salafi di Indonesia itu tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah gitu ya. Artinya mereka itu mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia lah begitu ya. Nah, di titik ini atau di poin 4 ini sebenarnya jelas perbedaannya. Ada di Indonesia itu ada Salafi yang sangat melawan pemerintahan, ada juga yang mengikuti pemerintahan. Nah, ini mulai akhir-akhir ini ya, tahun-tahun ini terutama sejak terjadinya pemilu DKI Jakarta itu sangat kentara banget sebenarnya. Bahkan sebelumnya juga sudah terjadi sebenarnya ya, waktu pemilihan Presiden Jokowi di tahap pertama dan tahap kedua atau periode kedua juga itu lebih matang lagi gitu, terjadi pertengkaran antara gerakan Salafi yang mendukung pemerintah dan yang tidak mendukung pemerintah begitu. Poin yang kelima, gerakan Salafi di Indonesia itu dalam memahami jihad itu cenderung defensif. Artinya membantu sesama muslim yang sedang perang atau terjadi di negara perang itu secara langsung gitu. Tidak offensif lah gitu, yang sporadif menyerang siapapun yang dikatakan berbeda dengan mereka gitu, ataupun dikatakan kafir oleh Islam menurut pemahamannya begitu. Nah, 5 hal ini ya itu ada memang di Indonesia begitu ya. Tetapi yang kontra terhadap 5 hal ini juga ada begitu. Pokoknya Indonesia itu mau salafisme yang modernis atau yang wasatiyah itu juga ada ya, yang diwakili oleh Muhammadiyah gitu ya, dan Persis, juga Al-Irsyad atau juga Matlaul Anwar dan yang lainnya. Dan uniknya salafisme di Indonesia saat ini itu yang lebih gencar berdakwah itu ya, berdakwah dalam artian sangat frontal, itu aliran Salafi Wahabi begitu ya, aliran yang langsung dari Arab Saudi begitu, yang ingin menerapkan syariat Islam, yang ingin memakai baju-baju seperti masa Rasulullah gitu. Walaupun itu sangat lucu sebenarnya, orang Rasulullah pakai jubah begitu ya, tapi kalau di sini pakai celana cingkrang begitu ya, celana kolor lah kalau di tempat saya di Cilegon sana, di Serang sana. Itu yang biasa dipakai buat di sawah ya, dipakai buat ke ladang. Kalau di sini dipakai buat sholat gitu, karena katanya Rasulullah berpakaiannya seperti itu gitu ya, celananya cingkrang lah kalau kita. Mereka sih alasannya isbal gitu, tapi isbalnya terlalu kebablasan, bukannya di atas mata kaki tetapi di betis ini mah, itu keterlaluan gitu. Jadi pemahamannya itu ya terlalu cupret gitu ya, terlalu cingkrang pemahamannya itu, memahami hadis tentang isbal itu. Nah, inilah yang paling gencar tuh itu. Kita kenal di Indonesia itu tokoh-tokohnya sangat banyak, seperti Basalamah, terus Syafiq Basalamah gitu ya. Terus ada juga Abdul Qadir Jawas gitu, Ustadz Firanda gitu, dan yang lainnya lah gitu ya. Nah, gerakan Salafi Wahabi di Indonesia ini
itu menurut saya harus diwaspadai begitu ya. Karena mereka satu melawan pemerintah begitu ya. Kenapa melawan pemerintah? Ya seperti bahasa lama itu yang mengharamkan untuk membayar pajak, itu artinya kan melawan pemerintah. Bagi bahasa lama atau kaum Salafi Wahabi ini, membayar pajak itu, bahkan orang yang bekerja di pajak ya, itu haram gitu upahnya itu ya, atau gajinya itu haram. Makanya ya mereka udah otomatis kalau mengharamkan berarti tidak bayar pajak lah begitu. Nah, kalau tidak bayar pajak berarti tidak taat pada negara gitu, pada negara Indonesia. Padahal mereka hidup, lahir dan cari makan di Indonesia, tetapi tidak mengakui, tidak menuruti aturan atau undang-undang yang ada di Indonesia begitu. Bahkan menurut bahasa lama ini, menyanyikan Indonesia Raya saja itu haram begitu ya. Ya memang aneh nih ya, orang ini. Hormat kepada bendera apalagi gitu. Itu syirik begitu ya. Kafir, menjadi kafir kitanya gitu ya. Kemusliman kita keluar begitu ya ketika menghormati bendera. Begitupun ketika eh, begitupun ketika kita menundukkan badan kita kepada kiai kita atau kepada orang tua kita, itu dikatakan sebagai perbuatan yang berlebihan begitu, yang menimbulkan kesyirikan begitu. Jadi itu dilarang oleh mereka itu. Nah, inilah gerakan-gerakan Salafi Wahabi yang saat ini sangat gencar berdakwah, terutama melalui media YouTube, melalui media sosial ini, itu harus diwaspadai begitu ya. Karena gerakan-gerakan ini menurut saya itu sangat mengkhawatirkan, akan merusak tatanan keindonesiaan yang damai ini begitu ya. Walaupun begitu, semoga saja Indonesia ini terus menjadi negara yang damai, negara yang selalu toleran, tidak hancur ya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.